Najwa beri panggung ke DKI 1 bicara Corona, tutupi Formula E yang gagal. Mata Najwa berubah menjadi ILCTV1. Najwa yang terkenal dari dulu sebagai host yang tampil kritis dengan mengundang narasumber yang berbobot, malah ngasih ke narasumber yang asal bacot macam DKI 1 dan Zone. Ujungnya ada pernyataan lagi yang membuat panik ke publik. Ngapain? Acara yang bertemakan Corona itu malah berubah jadi ajang pemberian panggung buat si Gubernur DKI Jakarta oleh Najwa sendiri. Najwa mengangkat tema yang sedang panas dan viral saat ini. Tapi bukankah pemerintah sudah mengingatkan bahwa komunikasi ke publik soal Corona itu melalui jubir dari pemerintah? Tapi kok malah diberi panggung seluas-luasnya oleh Najwa untuk dia berceloteh ria, padahal dari awal sudah membuat kepanikan dengan ngomong genting dan naikin masker gila-gilaan. Ditambah sengaja membuat situs tandingan yang bisa membuat publik bingung. Seharusnya yang diundang tokoh atau pakar kesehatan yang cerdas dan gaul seperti Dr. Ryu Hasan, pakar neurosains. Kan gaul dan cerdas sesuai dengan style atau gaya Najwa. Atau panggil jubir dari pemerintah soal Corona. Ketimbang memberi panggung dan membuat publik dipaksa menerima ceramah pembodohan ala gubernur. Mual dan pengen muntah. Begini statistik hitungan kasar netizen. Narasumber siapa yang paling banyak omong dalam acara Mata Najwa, persentase menit. 1. DKI 1 54%. 2. Fajrul 10%. Nangkis DKI 1. 3. Ridwan Kamil 9%. 4. Zone 8%. Karena nggak paham. 5. Ahmad Y 8%. Dipotong DKI 1 terus. 6. Narasumber lain 11%. Okelah Corona jadi trending dan viral saat ini. Tapi melihat perkembangannya berangsur-angsur di Tiongkok sudah mulai menurun. Pasti ada fase atau masa di mana penyakit ini akan hilang. Tapi persoalan klasik di Jakarta seperti banjir berjilid-jilid yang untuk tahun ini saja bertubi-tubi, tak digubrisnya sama sekali. Virus Corona akan ada masanya. Tapi banjir itu selalu menanti di tiap musim hujan yang sudah identik dengan musim banjir. Apalagi sampai menelan belasan nyawa dan pengungsi yang tahun ini meroket signifikan. Pemimpin DKI bersama jajarannya pura-pura buta dan tuli. Padahal banjir Jakarta itu masuk berita internasional dan yang terakhir adalah pernyataan si Sekda DKI yang jadi bulan-bulanan dari media Singapura serta para netizennya. Memalukan. Tapi apapun harus dilakukan untuk menutupi ketidakbecusan mereka. Maka harus dicari sesuatu yang bisa menutupi kelemahan mereka yaitu dengan isu baru. Ketika Corona muncul maka harapan pun meronak. Gubernur langsung membangun panggung dengan cara membuat kondisi panik. Cukup satu kata dan terjadilah aksi borong di supermarket. Rahasianya. Genting. Ya cukup satu kata. Genting. Dasar pemimpin sinting. Bukannya menyiapkan secara khusus warganya dengan masker malahan membuat harganya meroket gila-gilaan. Tapi selalu ada dewa yang melindungi Gubernur DKI entah kenapa. Polisi bisa menciduk penjual masker yang menjual masker yang harganya masih di bawah dari harga yang dijual Pemprov. Sialnya yang terciduk dan masuk kantor polisi adalah orang-orang biasa. Masalahnya adalah ketika beberapa kepala daerah juga diundang tapi yang diberi jatah untuk bicara itu si Gubernur DKI yang sudah tersohor namanya itu di media apapun. Misalnya pas jatah Kang Emil untuk bicara malah diambil oleh si Gubernur DKI. Ini namanya kemarukan dan bernafsu untuk jadi terdepan seperti moto di TV One.
Najwa yang melihat omongan si gubernur DKI yang main serobot malah membiarkan. Tak ada teguran atau peringatan diberikan tapi Najwa membiarkan si gubernur DKI terus nyerocos dan memborong semua jatah pembicaraan. Ini namanya jebakan dong. Sebagai kepala daerah yang diundang di acara itu ya harusnya dihormati dengan diberi kesempatan yang seadil-adilnya. Najwa seharusnya berani memotong dan mengingatkan kalau ada pembicara yang nyerocos terus untuk ngomong. Kalau mau dipikir-pikir Najwa sukses untuk memberi panggung ke gubernur DKI buat pengalihan isu atas kritik yang menghujam kepadanya. Perkaranya adalah karena Formula E kebanggaannya barusan gagal untuk dihelat alias ditunda untuk waktu yang gak pasti. Dia butuh panggung lagi setelah babak belur dihajar soal banjir berjilid-jilid dan dia tak bisa berbuat apa selain hilir mudik pantau pintu air dan menunggu pasang laut surut. Gubernur DKI dari awal sudah terlihat ingin mengambil alih panggung corona di negeri ini dengan cepat-cepat memberi pengumuman soal korban dan sebagainya. Dia ingin terlihat sigap dan tanggap seolah peduli dan punya empati. Padahal ribuan warga korban banjir saja nggak diurus. Bahkan ada gugatan kepada si gubernur DKI yang kini jumlah penggugatnya bertambah. Artinya gajah di depan mata tak terlihat sementara virus corona yang sangat kecil ukurannya dibesarkan untuk menutupi aibnya serta ketidakbecausannya untuk mengatasi persoalan yang lebih serius di Jakarta. Najwa menjadi acara yang lagi-lagi tak mencerdaskan penontonnya. Apakah sudah ketularan TV One yang malah memberikan panggung kepada orang yang bukan ahlinya? Inilah sifat orang Indonesia, yang memberi panggung kepada yang bukan bidangnya malah ngawur bin melindur.